Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Musdalifah. Saya dari kelas Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi sosialis. Di sini terdapat 3 kelompok aliran sosialis. Yang pertama yaitu kelompok pemikir sebelum Marx. Yang kedua yaitu pandangan Marx dan Engels. Yang ketiga yaitu kelompok pemikir sosialis sesudah Marx. Di mana di sini yang pertama itu pengertian sosialisme atau komunisme. Sosialisme di sini diartikan sebagai bentuk perekonomian yang pemerintahannya itu paling kurang bertindak sebagai pihak yang dipercayai oleh seluruh warga masyarakat. Dalam bentuk yang paling lengkap, yaitu sosialisme itu melibatkan pemikiran semua alat-alat produksi, termasuk di dalamnya itu tanah-tanah pertanian oleh negara dan menghilangkan milik swasta. Nah, sosialisme itu menggambarkan pergeseran milik kekayaan dari swasta ke pemerintahan yang berlangsung secara perlahan melalui prosedur peraturan pemerintahan dan memberikan kompensasi pada pemilik-pemilik swasta. Dalam masyarakat, sosialis yang menonjol adalah rasa kebersamaan atau kolektivisme. Keputusan-keputusan ekonomi itu disusun, direncanakan, dan dikontrol oleh kekuatan pusat. Nah, sedangkan dalam komunisme, peralihan pemikiran dari swasta ke tangan pemerintah tersebut digambarkan terjadi secara cepat dan revolusioner, dilakukan secara paksa dan tanpa kompensasi. Kata komunisme di sini secara historis sering digunakan untuk menggambarkan sistem-sistem sosial. Barang-barang dimiliki secara bersama-sama dan didistribusikan bersama sesuai dengan kebutuhan masing-masing anggota masyarakat. Komunisme itu sering disebut perekonomian komando. Kenapa? Karena negara merupakan penguasa mutlak, juga disebut sistem ekonomi totaliter. Istilah lain yaitu anarkisme. Jadi, walaupun tujuan sosialisme itu dengan komunisme itu sama, cara mencapai tujuan ini sangat berbeda. Aliran sosialisme itu sebelum Marx itu yang lebih bersifat utopis, sering dimasukkan ke dalam sosialis, sedangkan sosialisme yang dikembangkan Marx digolongkan ke dalam komunis. Nah, sosialisme Marx itu dinamai Marxisme karena jasa Marx sangat besar dalam mengembangkan dan mempopulerkan aliran sosial komunis. Kemudian di sini terdapat jenis-jenis Marxisme. Yang pertama itu ada Marxisme ortodoks, yang kedua itu neo-Marxis, yang ketiga itu human Marxis, yang keempat yaitu aliran kiri baru, New Left, yang kelima yaitu sosialisme independen. Semua aliran Marxisme itu pada intinya itu sama-sama melihat, mempertanyakan, dan membahas mengapa dan bagaimana pola produksi kapitalis telah mengubah formasi sosial ekonomi. Formasi sosial ekonomi yang mana? Sosial ekonomi masyarakat yang prakapitalis. Namun, yang terjadi justru proses pemiskinan, proses penyengsaraan, keadaan keterbelakangan, serta makin banyak dan berkembangnya jumlah tentara cadangan industri, dan bukannya proses perkembangan atau kemajuan. Selanjutnya yaitu ada sosialisme utopis. Plato di sini adalah pendiri ajaran sosialisme. Dan Plato ini menganggap bahwa negara hanya akan baik kalau dipimpin dan diperintah oleh orang-orang serta negarawan-negarawan ulung yang disaring secara ketat dari seluruh masyarakat. Sistem pemerintahnya yang dianjurkan oleh Plato ini berbentuk totalitarisme, sepenuhnya dikendalikan dan dipimpin oleh sekelompok orang terpandai dan terpilih. Tokoh-tokoh sosial utopis yaitu ada Sir Thomas More pada tahun 1478 sampai 1535. Istilah sosialis utopis ini diberikan karena More pernah menulis tentang sebuah negara impian. More itu menjelaskan semua milik merupakan milik bersama. Semua orang tinggal dalam suatu tempat bersama. Makanan serta kebutuhan lainnya disediakan secara bersama-sama pula. Yang kedua yaitu ada Tommaso Campanella pada tahun 1568 sampai 1639 dari Italia, menulis buku Civitas Solis, artinya kota matahari. Nah, selanjutnya itu ada Francis Bacon pada tahun 1560 sampai 1626 menulis buku New Atlantis tahun 1629. Selanjutnya itu ada James Harrington menerbitkan sebuah karangan berjudul Oceana tahun 1656. Nah, selanjutnya ada sosialisme komunitas bersama. Tokoh-tokoh yang terdapat pada sosialisme ini yang merealisasikan cita-cita mereka dalam kenyataannya itu
Di antaranya ada Robert Owen. Owen di sini membangun pabrik sebagai model untuk perbaikan kesejahteraan para pekerja yang disebut paralelogram. Nah, ide-ide Owen itu tentang gerakan sosialis ditulis dalam buku The New View of Society pada tahun 1816. Owen di sini juga memperjuangkan peran pemerintah dalam pembangunan desa-desa komunal berdasarkan asas koperasi. Selanjutnya itu ada Charles Fourier pada tahun 1772 sampai 1837 mendirikan Phalanges atau Phalanx, merupakan suatu unit komunitas yang terdiri dari sejumlah orang, sekitar 810 orang, 1000 orang, atau 1620 orang yang hidup dalam satu apartemen hotel dan phalansteri tempat tinggal bersama. Ide Fourier ini dalam karangannya berjudul Theory of Four Movements. Nah, selanjutnya yaitu ada Louis Blanche pada tahun 1811 sampai 1882. Di sini penggagas koperasi, namun Blanche itu hanya khusus untuk koperasi produksi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Nah, ide-ide para pemikir sosialis ini kebanyakan masih bersifat utopis. Artinya apa? Bersifat angan-angan. Idealisme mereka itu tinggi, tapi secara teoritis itu praktik-praktiknya itu tidak bisa direalisasikan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan maupun dari kata maupun penjelasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.